Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir, NIDN 1221097901 dengan NUPTK 225375750200013. Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Sosiologi. Saya adalah dosen pada program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Papua. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Papua, yaitu mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Ilmu Komunikasi Prodi yang terdiri dari 2 SKS dan diajarkan pada mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini, Sosiologi Komunikasi, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara kritis hubungan antara fenomena komunikasi dan struktur sosial masyarakat. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi dapat dilihat pada tampilan di samping. Dari capaian pembelajaran tersebut dapat diturunkan menjadi 4 CPMK dan kemudian diturunkan lagi ke dalam 10 sub CPMK, dan selanjutnya saya jabarkan ke dalam beberapa bahan kajian atau materi yang akan saya berikan kepada mahasiswa selama 1 semester. Di luar evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester, juga dapat saya tampilkan sebagai berikut. Dalam proses pengajaran di kelas, saya menggunakan salah satu model pembelajaran yang mengacu pada sistem DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan acuan bagaimana saya mengajarkan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan mudah oleh mahasiswa. Materi disajikan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah tersebut. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terbagi atas 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan juga aspek keterampilan khusus. Selanjutnya ada aspek interaction. Yang dimaksud dengan aspek interaction adalah proses interaksi yang tercipta antara dosen dan mahasiswa dan juga sesama mahasiswa selama proses pembelajaran sehingga memenuhi indikator atau capaian yang diharapkan. Untuk aspek interaction, saya fokus kepada pemenuhan Student Center Learning atau SCL, di mana seluruh proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa akan menciptakan kondisi kelas yang lebih menyenangkan karena mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan kreativitas, keaktifan, dan juga kemampuan mereka sesuai dengan level yang ada. Yang terakhir adalah aspek assessment. Aspek assessment adalah proses pemberian nilai untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa menyerap materi selama proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan indikator capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, di mana kehadiran memiliki bobot 25%, keaktifan di kelas 25%, evaluasi tengah semester 25%, dan evaluasi akhir semester 25%. Demikian penjelasan saya mengenai penerapan sistem DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajaran di kelas mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Selanjutnya akan saya tampilkan
proses pembelajaran saya di kelas melalui video pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, materi kita tentang ruang lingkup dan konseptualisasi sosiologi komunikasi yang kita pelajari di awal, ya kan? Apakah ruang lingkup dan konseptualisasi sosiologi komunikasi. Berbicara tentang ruang lingkup dan konseptualisasi komunikasi, sosiologi komunikasi, berarti berbicara tentang penciptaan manusia dan sampai bagaimana manusia berinteraksi sesama manusia. Itu dia. Baik, kita lihat. Ya, kita lihat di sini ya ruang lingkupnya. Mulai dari Tuhan menciptakan manusia. Ya kan? Manusia adalah makhluk multidimensional. Apa itu multidimensional? Apa yang kalian pahami dengan multidimensional? Apa artinya multi? Banyak. Berarti manusia, di dalam diri manusia itu bukan berbicara tentang tubuhnya saja, pemikirannya saja, ya kan? Bahkan dari manusia itu menghasilkan pertama individu, sosial, sama spiritual, ya kan? Nah, dari makhluk multidimensional yang terdiri dari individu, sosial, spiritual, ya kan? Makanya manusia dengan kecerdasannya ya mampu memisahkan berdasarkan kepentingan, kebutuhan dan kondisi sosial. Itu. Jadi kita bicara tadi ruang lingkup itu. Nah, manusia itu tidak mampu berdiri sendiri, ya kan? Yeah. Makanya manusia itu dibilang manusia sebagai makhluk sosial. Kenapa dia dibilang makhluk sosial? Karena tidak mampu hidup sendiri secara fisik maupun sosial budaya, ya kan? Karena manusia itu pasti membutuhkan yang lain, ya kan? Pemenuhan kebutuhan fungsi-fungsi sosial, keperluan penyelarasan dan penyelesaian kebutuhan individu, ya kan? Kelompok maupun sosial. Nah, semuanya muaranya diawali dengan interaksi sosial atau tindakan komunikasi secara verbal, non-verbal dan simbolis. Paham nggak apa yang dimaksud verbal, non-verbal dan simbolis? Apa? Verbal itu yang nampak. Verbal itu yang bisa dikerjakan secara langsung, ya kan? Kalau non verbal tidak langsung, ya. Nah, umpamanya nih, kita ingin menyampaikan pesan, ya kan? Menyampaikan pesan itu tidak langsung, ya. Jadi kalau tadi verbal itu secara langsung, ya kan? Nah, kalau non verbal itu tidak langsung, ya, bisa menitipkan melalui seseorang atau dari surat ke orang lain. Itu dibilang non verbal. Secara simbolis, apa itu maksudnya secara simbolis? Komunikasi secara simbolis. Banyak nggak yang kita lihat di sekitar kita simbolis itu? Apa contohnya? Lampu merah termasuk simbolis, ya kan? Lambang, logo, ya kan? Bendera, itu simbolis. Orang lihat bendera, oh sudah tahu itu merah putih Indonesia, ya kan? Nah, itu adalah yang dibilang secara simbolis. Baik, ya. Kita lihat lagi,
ya dari yang sebelumnya bahwasanya kebutuhan sinergi fungsional dalam penuhi kebutuhan, maka dari sosiologi komunikasi melahirkan norma-norma dan nilai-nilai sosial. Dari norma-norma dan nilai sosial terciptalah keseimbangan sosial dan tatanan sosial. Habermas adalah salah satu tokoh sosiologi, ya, yang pendapatnya beliau interaksi sosial kelompok dan masyarakat merupakan tindakan komunikasi perspektif sosiologi. Dilihat dari pengamatan sosiologi komunikasi. Ya, ini menurut Habermas. Konsep penting yang berhubungan dengan sosiologi komunikasi, ya kan? Ada sosiologi. Sosiologi berbicara tentang apa? Hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat. Itu adalah sosiologinya. Dan apa tuh community? Community adalah orang-orang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Ya, ini sosiologi hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat. Kalau community orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Ada lagi yaitu teknologi telematika. Teknologi telematika ini banyak berhubungan di zaman dan era saat ini. Ya, teknologi informasi dan telekomunikasi yang digunakan di media massa maupun bidang komunikasi lainnya. Ya. Telematika ini ya, saking canggihnya ya, yang dulu mungkin orang berpikir ya, komunikasi itu kita ingin berbicara dengan orang harus melalui surat, ya kan? Yeah. Nah, sekarang di tempat manapun kita bisa komunikasi sama orang, ya kan? Yeah. Tuh. Nah, ini adalah salah satu perkembangan teknologi telematika. Nah, yang selanjutnya adalah communication atau komunikasi. Apa itu komunikasi? Nah, komunikator kepada komunikan. Siapa komunikator? Pengirim pesan atau orang yang menyampaikan pesan awal. Dia komunikator. Ya. Sedangkan komunikan orang yang akan menerima pesan tersebut. Ya, itu. Jadi penyampaian pikiran, perasaan dari komunikator ke komunikan. Itulah komunikasi. Nah, dilihat dari perspektif sosiologi komunikasi. Nah, ini yang berbicara tentang kita punya man. Karena perspektif kajian sosiologi tentang aspek komunikasi di dalam lingkungan individu, kelompok, masyarakat, budaya, bahkan dunia. Ya, ini yang bicara tentang sosiologi komunikasi. Ranahnya apa saja? Ya. Ranah kompleksitas dan objek sosiologi komunikasi. Ranah sosiologi komunikasi yang meliputi wilayah individu, kelompok, masyarakat, dunia dan segala interaksinya. Ya, ini kita lihat ranah sosiologi komunikasi. Nih kita lihat ya, banyak sekali ya kompleksitas sosiologi komunikasi. Ada berbicara tentang teknologi, budaya, sosiologi, negara, bahkan ekonomi, hukum, adat, administrasi dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya terangkum dalam sosiologi komunikasi. Banyak sekali dia punya aspek. Nah, makanya objek sosiologi komunikasi ya, keilmuan, materialnya adalah manusia, ya, formalnya proses sosial dan komunikasi interaksi sosial. Ya, dilihat di situ telematika, realitasnya, efek media dan norma sosial baru, perubahan sosial dan komunikasi,
masalah sosial dan media massa, cyber, communicate ya, sama aspek hukum dan bisnis media. Semuanya terangkum di sini. Baik. Ya. Sekarang dari materi yang tadi saya sampaikan, ya kan? Berbicara tentang sosiologi komunikasi, ya kan? Berbicara tentang sosiologi komunikasi. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mulai dari diri kita sendiri sampai yang berhubungan dengan masyarakat, terkaitnya dengan masyarakat. Apa yang sering terjadi di dalam kita punya kehidupan? Ada yang bisa kasih gambaran? Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kan tidak bisa berjalan dengan sendirinya kan? Ya, umpamanya kita jalan, kemudian kita lupa sesuatu, ya kan? Aduh, ini gimana caranya ya supaya yang tertinggal ini bisa, supaya saya tidak balik lagi? Akhirnya kita harus bicara sama orang yang terdekat dengan tempat kita, ya kan? Minta tolong untuk mengambilkan apa yang tertinggal. Nah, ini salah satunya tadi. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Apa coba? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak padahal sebenarnya. Ya kan? Apa kira-kira? Saya ambil contoh yang simbolis, Pak. Ya, boleh. Misalnya kayak saya lagi perjalanan jauh, terus ada peringatan bahwa di situ tidak boleh melewati, ada peringatan. Ya. Dari soal situ, jadi kita bisa ambil jalan pintas lewat jalan yang lain. Jadi rambu, ya, rambu jalan. Itu adalah simbolis. Larangan tidak boleh melewati area tersebut karena lagi ada pekerjaan jalan. Nih. Itulah hal-hal yang terjadi dalam kita punya aspek kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang sosiologi komunikasi. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya, mata kuliah ini untuk sementara ini. Nanti kita akan lanjut dengan materi yang selanjutnya ya. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Ya, dan kita akan ketemu kembali dengan mata kuliah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.